Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Pak Johnny Allen. Ada yang bisa ditambahkan? Ya, untuk pertama, kita harus juga akui secara umum sebenarnya penyelenggara pemilu sudah bekerja optimal. Walaupun memang apa yang dibicarakan tadi juga bisa terjadi. Nah, contoh misalnya untuk wilayah Sumatera Utara, 33 kabupaten kota misalnya. Cuman 2 yang menonjol di situ. Yang agak mencuat sebagaimana yang kita ceritakan teman-teman. Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Taptek. Ya, itu. Yang lain tidak terdengar ya, walaupun ya. Nah, Nias Selatan ini udah sejarah sejak ada peristiwa pemilihan apapun. Pemilihan legislatif 5 tahun yang lalu dihitung ulang. Pemilihan gubernur ini udah sejarah memang. Nah, bahkan baru-baru ini yang kita kemarin juga di ILC membicarakan itu sudah ada perhitungan ulang 30 TPS. Tetapi kejadian juga, kenapa? Karena memang ini daerahnya jauh secara geografis. Manusianya, petugasnya kurang. Nah, selama juga ketua KPU-nya kakak beradik kandung dengan bupatinya. Ini, padahal dulu kan, ya di mana independensinya? Bahkan udah sampai ke KPU pusat. Kok nggak ditanggapi dari dulu dari tokoh-tokoh masyarakat? Surat pun udah abrak-abrak di situ. Yang kebetulan tanda terima suratnya juga sejak dari awal sudah saya terima untuk mempersoalkan ketua KPU-nya. Bahkan ketua KPU-nya itu sudah dilapor ke polisi 2 KTP. KTP Medan dan KTP Nias Selatan misalnya. Kok dibiarin? Misalnya gitu. Misalnya katakanlah sudah masuk kemarin yang datang ke sana itu adalah KPU Sumatera Utara. Gak ada perubahan. Bahkan dalam perhitungan PPK dari TPS itu saksi-saksi diusir, dibayarin aja. Tetapi Panwaslu-nya kasihan nggak bisa apa-apa. Walaupun sudah bekerja keras. Bahkan pernah berselisih keras dari laporan tokoh masyarakat. Karena memang standing daripada penyelenggara pemilu secara umum itu walaupun sesama equal, tapi KPU itu dalam kewenangan implementasinya lebih menonjol daripada Bawaslu. Nah, mungkin ke depan perlu kita pikirkan Bawaslu ini tidak hanya sebagai lagi katakanlah rekomendasi, tapi perlu menjadi eksekutor pengawas. Dia adalah eksekutor pelaksana. Mungkin supaya equal dia dalam konteks konsep dan implementasi. Nah, yang paling menarik Pak Kardi, Tapanuli Tengah. Bayangkan dari D1 ke DA1, misalnya D1-nya katakanlah 10 ya. Di DA1-nya 50. Diterusin aja sama dia. Nah, ini mohon maaf. Ini Panwaslu di sini nggak berkomentar padahal di situ. Dari DA1 ke DB1 Sipolan 100 bisa 1.500. Jadi ada di situ seorang caleg dari DA1 ke DB1 hasil rekapitulasi PPK dari PPK ini ke rekapitulasi KPU bisa dimarkup sampai 20.000 untuk DPR RI, bahkan juga dimarkup dari untuk provinsi, apalagi di kabupaten kotanya. Di backup dari apa itu? Suara dari mana dipindah ke situ? Atau dari yang tidak pemilih? Oh, golput. Dari golput. Karena ada juga yang dikurangi mungkin di internal itu, ada juga dari partainya pindah. Tetapi secara akumulatif lebih ditambah daripada yang partisipasi pemilih. Yang tadinya mungkin 60% menjadi 80%. Bayangkan sampai 20.000 bisa masuk kepada seorang dari DA1 ke DB1. Kalau itu fatal. Artinya kalau ini tidak dihitung ulang oleh KPU provinsi dengan Dewan Pemerintahan untuk tingkat provinsi, berarti harus dipertanyakan. Kalau tidak diinstruksikan dihitung ulang oleh KPU pusat atas anggota caleg DPR dari partai tertentu yang memarkah sampai 20.000, ini ada apa? Ya, kalau itu saya kira dari segi jumlah suara yang paling menyolok adalah Tapanuli Tengah karena puluhan ribu untuk seseorang. Walaupun memang dihitung pun itu tidak akan merubah posisi kursi. Baik, tidak merubah posisi kursi. Pak Johnny Allen, Anda masuk kelompok 36 tadi tidak? Yang dianggap KPK bermasalah. ICW. Saya tidak pernah saya berkomentar soal ICW. Bukan, yang dianggap dalam survei ICW kelompok 36 kayak Yani, kayak Fahri. Oh, sebetulnya saya nggak ikuti, tapi saya lihat gambar saya tadi nggak ada. Nggak ada ya? Ya. Pertanyaan Pak Karni ini kan antik-antik aja. Ada lagi Pak Karni, jangan kok lari lagi kok pertanyaan ICW ini belum selesai. Ini belum ya, selesai ada udah membenarkan. Nah, ini kan soal penyelenggaraan pemilu. Nah, yang berikutnya bahwa secara umum kita juga harus mengakui
bahwa memang penyelenggaraan pemilu itu ya relatif baik. Loh, katanya tadi dari semua Tunggu kawan dulu, terburuk. memang kan begini. Kalau ada katakanlah Sumatera Utara kan saya bilang 33. Yang menonjol 2 yang bermasalah. Kan yang kita bahas yang 2 ini, nggak kita bahas yang lain. Kan biasa itu. Kalau 20 yang baik, 2 yang kurang, pasti yang dibahas yang 2. Karena yang baik ini nggak perlu dibahas. Kan Ya, biasa begitu. menurut Yani itu hampir seluruh wilayah di Sumatera Selatan yang Oh iya, artinya kan kabupaten kota ini kan 500-an. Tadi bukan menurut saya saja, ini menurut berdasarkan data survei Kompas, beberapa media juga mengatakan seperti itu, dan hampir seluruh menyatakan seperti itu. Mungkin di daerahnya Bang kita tidak, hampir seluruh meluas. Dan Bawaslu di kabupaten tempat saya menemukan fakta-fakta itu. Saya kan tidak memungkiri bahwa ada kejadian itu. Tapi menurut hemat saya tidak lebih banyak dari yang berjalan dengan normatif. Itu maksud saya. Itu bahwa itu Sumatera Utara. Betul Ya. ada. Nah, saya kira juga dari riak-riak lain juga yang hanya menonjol aja kan. Ya, kalau di media enggak. Hampir masif. Dari 500 kurang lebih Iya. kabupaten kota di Indonesia. Iya. Saya kira ya Bawaslu nanti yang akan menjawab itu. Ya, kalau ada bilang tadi suara yang golput pun bisa ditambahkan kepada caleg, salah satu caleg, ya itu luar biasa. Oh iya, itu yang paling menyolok Pak Karni. Dan juga terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Utara, Dapil 2 daerah kawasan Tapanuli, Palas, Nias, dan Tapanuli Selatan. Terima kasih Pak Karni. Baik. Kejadian ini pernah juga dialamin di Amerika ya. Politisi buruk dikirim oleh orang baik yang tidak memilih atau alias golput ke parlemennya Amerika. Kata William Simon, seorang bisnismen. Pak Bawaslu ada tanggapan terhadap banyak sekali keluhan, harusnya belakangan saya kasih itu. Ya, saya langsung turun ke daerah Sumatera Selatan. Memang provinsi ini boleh dikatakan masuk kelas merah, ya, dan sangat bisa terjadi hal yang masif di dalam hal praktek politik uang. Nah, tetapi upaya-upaya ini nampaknya praktek itu terjadi ya karena memang ada 3 hal. Yang pertama, caleg dengan penyelenggara, caleg dengan pemilih, dan bisa terjadi caleg dengan caleg. Nah, di level mana mereka bermain, bisa di tingkat KPPS, bisa di tingkat PPS dan PPK. Perubahan berita acara itu bisa terjadi. Ketika saya menyaksikan langsung rekapitulasi pleno di Provinsi Sumatera Selatan, ada hal yang aneh, kok jumlah suara sah partai politik ini lebih banyak jumlahnya ketimbang yang namanya pemilih yang menggunakan hak pilih. Nah, begitu, itu temuannya. Nah, sehingga ketika itu rekomendasi Bawaslu Provinsi di sana adalah ini jadi perhatian serius untuk sesegera mungkin itu bisa dilakukan proses penghitungan ulang atau rekapitulasi ulang pada tingkat PPS. Nah, kita punya pengalaman Bang Karni, pemilu 2004 dan 2009. Memang 2004 ini tingkat manipulasi suara itu ada pada tingkat PPS. Makanya ketika 2009 rekapitulasi itu tidak lagi diberikan kepada PPS, tapi bypass dari TPS ke PPK. Tetapi faktanya di tingkat kecamatan juga penyakitnya sama. Nah, muncul lagi di undang-undang ini 15/2011 itu di tingkat PPS dan PPK lagi. Nah, dari awal kita sudah memberikan warning, tapi sekali lagi PPS, PPK dan KPPS ini kan domain institusi yang berada pada struktur KPU. Yang kemungkinan besar dalam proses rekrutmen ini yang benar-benar lemah pada sisi integritinya. Nah, dan memang ada kesulitan juga untuk mencari orang-orang yang punya daya kapasitas bagus dan didukung pada tingkat integritas yang memadai.
Contoh di daerah-daerah timur ini agak kesulitan untuk mencari komponen-komponen seperti itu. Nah, 3 hal yang menjadi parameternya. Pertama, harus mencari orang yang betul-betul bisa lebih profesional. Yang kedua, integritasnya. Yang ketiga adalah netralitasnya. Nah, tidak bisa sesempurna itu juga yang kemungkinan besar kawan-kawan KPU ini memastikan di dalam proses rekrutmen. Bahwa ada kelemahan dari sisi penegakan hukum, kami harus mengakui juga itu ada. Ya, dalam penegakan hukum pemilu ini, ada institusi baru yang dititipkan atau diberi mandat untuk melakukan penegakan hukum, yaitu Bawaslu, yang harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum yang sudah sekian lama malang melintang di Republik ini. Tetapi, ada fakta bahwa Undang-Undang 8 2012 menitikberatkan agar ada sentra gakumdu di dalam sentra penegakan hukum terpadu yang di dalamnya ada unsur kepolisian. Ya, itu kan belum terjadi. Tapi yang ingin saya tanyakan, apa bisa nggak didisqualified orang yang melakukan? Ya, jadi sangat bisa didiskualifikasi orang yang melakukan markup terhadap perolehan caleg. Ya. Itu dengan cara diinvestigasi terlebih dahulu dan diklarifikasi. Apa yang menjadi penyebab markup itu terjadi? Ya, apa yang menjadi penyebab? Bisa saja karena itu tadi sudah diberikan uang penyelenggara si PPK dan PPS ini oleh si caleg. Nah, kalau itu terjadi, maka bisa kita hubungkan dengan praktek politik uang. Nah, dalam Undang-Undang 8 2012 ini harus diproses secara pidana. Kalau dia inkrah posisi pidananya melalui lembaga peradilan, barulah ia bisa dieksekusi, ya, diskualifikasi dia sebagai caleg yang terpilih. Ya, kita tahu sendiri kalau yang begitu inkrahnya bisa 5 tahun, berarti sampai selesai masa periode. Enggak juga, saya pikir enggak, karena ada masa yang tidak terlalu begitu lama, Bung Karni. Karena memang dia hanya sampai pada tingkat, kalau sistem peradilan pemilu ini, dia hanya sampai pada tingkat lembaga peradilan, pengadilan tinggi. Nah, ketika misalnya mau banding, selesai pada tingkat itu dan apakah prosesnya. Disqualified itu tidak bisa dilakukan langsung oleh Bawaslu? Artinya tidak proses bisa itu. bisa saja, dan ini harus lebih progresif sebenarnya Bawaslu juga. Ketika putusan itu sudah dikeluarkan oleh lembaga peradilan negeri, misalnya, maka Bawaslu bisa langsung memberikan rekomendasi, ya, karena sifat Bawaslu hanya recommended, dia tidak bisa langsung mengeksekusi. Eksekusi dari sisi administrasi masih menjadi domain Komisi Pemilihan Umum, Bung Karni. Jadi balik lagi ke ya, KPU. Dan bisa saja kami mengatakan kepada KPU, udahlah, langsung saja diberikan ganjaran kepada para pelaku ini. Nah, meskipun itu misalnya dia akan banding nanti dan sebagainya. Nah, tetapi saya yakini KPU tetap akan mengadopsi bahwa putusan yang inkrah itulah, ya, betul-betul pada tingkat pengadilan tinggi ini yang pasti akan dipakai oleh mereka. Nah, begitu. Jadi tidak mudah di dalam rangka penegakan hukum pemilu terkait dengan persoalan politik uang. Apa menjadi penyebab, Bung Karni? Pertama, karena di dalam proses pembahasan undang-undang ini ada yang setengah hati. Partai dan caleg pun tidak ingin secara rela, ya, ada semacam penghakiman terhadap mereka sendiri. Itu yang menjadi penyebab. Jadi tapi kalau ada di DPR juga, Mas. Iya dong. Jadi kalau ingin membenahi dari sisi evaluasi, maka kita akan melihat dari sistem. Sistem ini sangat umum. Bisa dari sistem pemilunya, bisa dari sisi regulasinya. Salah satu regulasinya seperti itu. Termasuk di dalam proses rekrutmen di tingkat internal partai politik. Karena kita berpikir semua pelaku ini, aktor ini tidak hanya pada penyelenggara, tetapi di situ ada peserta pemilu, ada juga masyarakat. Nah, dalam posisi masyarakat pun juga harus diperbaiki dari sisi budaya masyarakat yang ada sekarang. Itu budaya kan lama sekali. Satu aja, Bawaslu mendengar nggak bahwa sekarang partai yang tidak melebihi 3%, caleg-calegnya bisa menjual suaranya ke caleg yang di partai lain, lintas partai, karena partainya tidak lolos. Jadi kalaupun dia lolos, dia juga nggak akan duduk. Lebih baik dijual kembali modal katanya.
Nah, dengar nggak? iya, jadi itu yang saya katakan tadi kan. Waktu pertama saya sampaikan bahwa praktek politik uang ini tidak hanya terjadi antara caleg dengan pemilih, tidak hanya terjadi antara caleg dengan penyelenggara, tetapi sesama di antara Ya, mereka. tapi penyelenggara menentukan dong. Salah satunya Ya, bisa terjadi. Kita rehat saja.